Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali lagi di video perkuliahan aljabar linear setelah kita sedikit rehat ya di momen-momen Idul Fitri. Kita akan kembali ke pembahasan tentang vektor. Oke teman-teman semua, kita akan membahas tentang vektor ya di video ini sekilas. Oke, nah berbicara tentang vektor teman-teman semua, kita akan review sedikit ya tentang vektor yang kita sudah pernah bahas. Dan berbicara tentang vektor, mungkin teman-teman di SMA sudah pernah belajar ya. Vektor itu sederhananya adalah ya, dia adalah sebuah besaran ya, yang memiliki nilai. Besaran memiliki apa? Vektor dia memiliki dua hal ya. Tuh, biar menarik kita kasih warna merah. Vektor itu punya dua hal ya. Pertama dia punya besar skalarnya, nilai skalarnya. Oke. Dan kedua adalah dia punya, ini yang gak kalah penting, yaitu dia punya arah. Dia punya arah. Nah ini dua identitas vektor yang sangat menonjol teman-teman semua. Identitas dalam artian itu ciri khas dari vektor. Oke, saya akan coba membahas vektor secara umum yang teman-teman sudah kenal dulu ya di SMA. Contoh vektor sederhana saja teman-teman semua. Contohnya dulu kalau kita belajar fisika ya, yang punya arah dan besar, contohnya kecepatan. Contohnya ya. Contohnya ada kecepatan. Ada apa lagi kalau di fisika nih? Salah maaf. Pencet ya. Oke. Contohnya ada apa lagi nih? Kecepatan, ada gaya ya. Gaya atau dalam bahasa ininya force ya. Ada apa lagi? Ada percepatan atau acceleration dan macam-macamnya ya teman-teman. Nah, kalau temperatur masuk vektor nggak? Enggak ya, temperatur nggak vektor. Temperatur tidak masuk ke vektor. Karena dia, pernah nggak dengar temperatur tuh punya arah? Nggak, temperatur nggak punya arah ya. Dia hanya punya nilai saja. Oke, jadi temperatur itu bukan vektor. Oke, nah jadi berbicara tentang vektor, kita berbicara tentang nilai skalar dan arah. Skalar dan arah. Maka teman-teman semua, dan kita kasih contoh saja ya. Biasanya kalau vektor itu ya, yang paling kita sering dengar adalah vektor yang saya kasih contoh aja. Vektor contohnya misalkan ada misalkan kalau kita pakai arah mata angin ya, gini. Misalnya mata angin ini timur tenggara, selatan, barat, ini barat ya, ini utara misalkan. Nah, kan sederhananya kita pakai arah mata angin ini untuk menunjukkan arah. Misalkan ada mobil bergerak dengan kecepatan 30 meter per second ke arah selatan, berarti ke arah selatan ke bawah. Nah, ini dia 30 meter per second ya, misalkan segini. Nah, 30 meter per second ini adalah nilai skalar, besaran skalar, nilai skalarnya, nilainya. Adapun arah ke bawah ini adalah arahnya. Dan kita bisa gambarkan dengan panah, dan panah ini dia punya apa namanya? Dia punya apa ya? Kalau saya bahasa tadi ada ekor ya, sama ada kepalanya. Ini bahasa gampangnya aja ya. Nah, ini kepala, gitu kan? Sederhana. Dan panjangnya si panah ini sebenarnya harus representatif dengan si besarnya dalam satu case gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita gambar 30 meter per second dengan panjang segini, berarti kalau saya mau gambar 60 meter per second harus dua kalinya gitu, harus dua kalinya. Berarti dua kali gimana? Nah, ini dua kalinya ya. Harus proporsional, berarti ini panjang dengan panjang segini, berarti ini sekitar 60 meter per second gitu. Jadi kalau panah itu arahnya kita lihat bagaimana arahnya, mana ekor mana kepala, dan tujuan apa arah itu dilambangkan dengan kepala si panahnya. Adapun panjang vektornya itu dia merepresentasikan besarnya.
gitu. Jadi jangan sampai kalau kita gambar 30 meter per second tuh segini ya, terus kita gambar 60 meter per second tuh segini gitu. Nah, ini nggak masuk akal gitu. Masa 30 meter per second lebih besar dibanding 60 meter per second. Jadi panjangnya harus kalau kita gambar secara grafis. Kayak gitu ya. Oke teman-teman semua. Nah lalu selain itu ya teman-teman semua, vektor sederhananya kalau di dalam aljabar linear biasanya kita menggunakan koordinat yang lebih standar, yaitu koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius ya inilah yang paling umum ya, yaitu kita kenal dengan, kalau kita ngomongin Kartesius itu kita koordinat X dan Y ya, X dan Y. Sederhana aja ya, ini vertikal, ini biasanya sumbu Y, ini Y positif, ini Y negatif, sini ada X, ini X negatif. Nah, ini yang paling sering digunakan ya teman-teman semua. Nah, kita akan coba dulu berkenalan dengan, atau kita coba review ulang, kita menggambarkan vektor, memplotting vektor dalam koordinat Kartesian. Dan saya yakin teman-teman sudah pernah gitu. Nah, apa bedanya antara vektor dalam menggunakan, ini sekali lagi ini koordinat yang X, Y seperti ini ya. Ini untuk, ini namanya apa? Diingat teman-teman, namanya koordinat namanya koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius. Jadi segini sebenarnya penggunaan sistem koordinat itu memungkinkan supaya kita tidak terbalik-balik arahnya. Kita punya referensi arah yang sama. Ya. Jadi maksudnya misalkan kita lihat dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, ketika kita berbicara arah X positif semuanya sama, semua arah X positif ke sini, arah X negatif semua ke sini sama, nggak kebalik gitu ya, walaupun kita lihat dari berbagai sisi. Jadi itu teman-teman, sebagaimana kalau tadi contohnya arah mata angin ya, tapi yang lebih umum di dalam engineering ya, itu biasanya menggunakan koordinat Kartesius, atau nanti ada koordinat ada koordinat lain lah gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pendahuluan vektor yang bisa disampaikan di video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.